Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Quotes hari ini, cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja, karena mungkin suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang paling kamu benci. Jadi jangan pernah terlalu menaruh harapan besar kepadanya jika hanya menimbulkan rasa kecewa. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan film yang berasal dari Prancis berjudul The Hague tahun 2011 dan disutradarai oleh Rupert Bryan, menceritakan tentang sekelompok wanita yang cantik-cantik manja harus menghadapi 3 orang pria cabul berbahaya saat melakukan pendakian. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayamnya, langsung kita gas ke filmnya. Di awal cerita, kita langsung diperkenalkan dengan 3 wanita cantik yang bala-bala ciu ini bernama Charlie, Ellie, dan Lenny baru saja tiba setelah menempuh jauhnya perjalanan untuk menjemput temannya yang bernama Katie. Ini dia orangnya. Lalu diikuti dengan kedatangan Tori yang seketika membuat mereka terkejut saat kedatangannya sudah beradu untung dengan gadisnya yang bernama Dan ini karena tak mengizinkan Tori untuk pergi bersama teman-temannya, sehingga Katie yang tak terima melihat temannya dimarahi di depan umum pun langsung memberikannya pelajaran. Dan kini Tori pun bisa menikmati perjalanan dengan teman-temannya setelah sekian lama tak pernah bersama. Akhirnya sampai di tempat awal memulai perjalanan untuk menuju ke perkemahan yang dimaksud pun langsung bergegas mempersiapkan barang-barang bawaan mereka. Kemudian Katie sebagai pemimpin perjalanan juga tak lupa memberikan arahan kepada teman-temannya ini agar selalu berhati-hati. Lalu mereka pun langsung memulai perjalanan yang akan menempuh jarak sekitar 8 km ini. Sangat menikmati indahnya hutan yang sejauh mata memandang hanya ada pohon-pohon pinus di sekitarnya. Singkat cerita, tibalah mereka di checkpoint pertama ini berada di kawasan air terjun Pengantin. Lalu Ellie yang tak ingin melewatkan momen kebersamaan mereka pun langsung mengajak teman-temannya berselfie bersama untuk menjadikannya kenang-kenangan. Kemudian mereka pun melanjutkan menuruni tebing ini untuk mencari tempat peristirahatan. Sebagai pelepas dahaga setelah menempuh jauhnya perjalanan, Charlie yang membawa 1 botol minuman cap topi miring miliknya pun langsung mengajak mereka untuk bersulang bersama sambil menikmati indahnya suasana di tempat ini. Sementara Katie yang memang tak hobi meminum khamar setelah diceramahi oleh Bang Roma Kelapa kalau minuman itu haram pun langsung menceburkan dirinya, namun tak menyadari sesuatu yang ada di dalam dasar sungai ini. Di sini kita diperkenalkan lagi dengan 3 orang pendamping lainnya bernama Adam, Helen, dan Anya. Ini kebetulan baru saja datang bulan, sehingga arahan yang diberikan oleh Adam kepadanya justru membuatnya kesal tanpa sebab pun langsung ditinggalkan oleh Adam untuk mencari kayu bakar bersama Anya. Sementara di tempat lain, Katie dan teman-temannya yang kembali melanjutkan perjalanan pun mendapatkan masalah baru dengan tingginya batu yang harus mereka lewati. Tapi untung saja Tori yang tak ingin pasrah dengan keadaan menyarankan kepada teman-temannya untuk meninggalkan barang-barang bawaan mereka, lalu mengikutinya melewati sempitnya celah berbatu ini pun tiba-tiba saja dikagetkan dengan 3 orang pria bernama Ethan, David, dan Johnny yang membuat Katie nyaris saja menghajar mereka. Namun tidak dengan 4 orang temannya yang justru tersepona melihat kehadiran 3 orang pria ini pun mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing. Bahkan tanpa ada rasa canggung sedikit pun, Tori dan Ellie meminta kepada mereka untuk mengajarkan bagaimana cara memanjat gunung kembar yang baik.
Melihat Katie seorang diri, Charlie langsung menghampirinya dan menanyakan kemana rute yang harus dilewati. Selanjutnya pun mengatakan harus mencari tempat yang aman untuk mendirikan tenda karena melihat hari yang sudah mulai gelap dan akan melanjutkan perjalanan besok pagi. Lalu Charlie pun langsung memanggil teman-temannya untuk segera pergi dari sini. Setelah mendapatkan tempat, Katie dan teman-temannya langsung membagi tugas mendirikan tenda. Sementara Charlie saat ditugaskan untuk mencari kayu bakar, melihat David dari kejauhan berada di balik pohon ini ternyata lagi asik melakukan senam 5 jari. Karena masih mengingat kemolekan tubuh dari Katie dan teman-temannya itu pun terkenyut dan menghentikan aksinya saat menyadari kedatangan Charlie yang langsung menghampirinya. Di sini David yang melihat Charlie yang kelelahan mencari kayu bakar pun memberikan kayu miliknya. Lalu tanpa basa-basi, karena hari yang sebentar lagi gelap, ia pun langsung pergi meninggalkan Charlie yang juga bergegas mendatangi teman-temannya. Tapi sialnya kawan, Charlie yang terubu-rubu ini tak memperhatikan jalan yang dilaluinya pun harus terkena jebakan. Sementara di tempat lain, Ethan dan Johnny yang ingin kembali ke perkemahannya tiba-tiba saja dikagetkan dengan teriakan wanita yang melihatnya dari kejauhan diganggu oleh seorang pria pun langsung menghampirinya. Namun ternyata mereka salah paham karena menganggap Adam ini ingin mempersausanya, sehingga Adam yang tersungging nyaris saja terjadi adu mekanik antara mereka pun langsung dipisahkan oleh Johnny dan membawa Ethan pergi meninggalkan mereka. Kini kita kembali lagi dengan 4 wanita yang bala-bala cewek ini ya kawan, yang dimana Katie menceritakan maksud dan tujuannya membawa mereka ke tempat ini. Ketika Lenny menanyakannya pun mencurahkan semua isi hatinya karena belum bisa melupakan kepergian pacarnya yang bernama Jack itu tewas saat berada di medan perang. Jadi Mimin juga baru tahu ya kawan, kalau si Katie ini ternyata mantan prajurit yang menyaksikan kepergian pacarnya sekaligus calonnya itu tepat di depan matanya, sehingga untuk mengurangi kegalauan dan ketenangan batinnya, ia mengajak teman-temannya untuk healing ke tempat ini. Lalu ia pun pergi meninggalkan mereka untuk menenangkan dirinya. Singkat cerita, tanpa mereka ketahui Densi gadunya Tori ini ternyata mengikuti kepergian mereka. Sementara di sini Katie dan teman-temannya yang khawatir karena Charlie tak kunjung datang ini langsung mengajak mereka untuk mencarinya pun hanya bermodalkan senter di tengah gelapnya hutan ini. Hingga akhirnya Katie dan teman-temannya yang melihat barang-barang berserakan di pinggiran danau ini pun semakin membuat mereka panik bukan kepalang. Lalu tiba-tiba bukannya marah, namun justru menerima ajakan Ethan dan Johnny untuk mandi basah bersama pun membuat mereka terlena dan melupakan entah di mana Charlie kini berada. Tapi baru saja menikmatinya, Katie yang bergegas menyudahinya untuk mencari temannya itu pun diikuti oleh Lenny dan yang lainnya. Dan beruntungnya kawan, melihat kesusahan mereka, Ethan dan Johnny sebagai lelaki sejati ini menawarkan diri untuk membantu mereka pun langsung berpencar untuk mencari keberadaan Charlie. Astaga naga, betapa terkejutnya mereka saat pencarian ini menemukan Anya wanita yang bersama Adam itu sudah terbujur kaku tak bernyawa. Sementara Ethan dan Tori yang melihat ada pergerakan seseorang pun ternyata mendapati David mencoba mempersaus wanita pun Ethan langsung menghentikannya. Lalu wanita yang kita ketahui ini adalah Helena kawan, langsung mengajak Tori untuk segera pergi dari tempat ini dan mengatakan kalau Ethan dan David itu adalah orang jahat pun bergegas meninggalkan mereka. Tapi sialnya Ethan dan David yang langsung memburu mereka pun berhasil menangkap Tori.
Sementara Lenny dan Katie yang kembali ke tendanya pun mengambil peralatannya untuk berjaga-jaga karena menyadari yang akan mereka hadapi ini adalah orang jahat. Lalu mereka pun berusaha mencari keberadaan Tori dan Ellie yang sempat terpencar dengan mereka tadi. Katie yang melihat Ellie sudah terikat dengan kondisi lemah tak berdaya pun berusaha melepaskannya. Tapi sialnya, kedatangan Ethan yang langsung menyerang Katie ini pun membuat Lenny panik dan pergi meninggalkannya. Sehingga Katie yang seorang diri ini pun berusaha melakukan perlawanan. Namun sayangnya, pukulan keras di kepalanya tadi membuat Katie sempoyongan pun dengan mudah Ethan mendorongnya. Kini kita kembali lagi dengan Helena yang masih terus diburu oleh Ethan dan Johnny. Ini membuatnya lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan. Begitu juga dengan Lenny yang berusaha menghindari mereka bersembunyi di balik pohon ini, tak menyadari kedatangan Helena yang langsung menusuknya pun seketika membuatnya panik bukan kepalang. Lalu diikuti dengan kedatangan Ethan dan Johnny yang langsung menghabisinya. Astaga naga, diperlihatannya kita kawan Ethan dan kedua temannya mengumpulkan mereka termasuk Adam yang sudah kehilangan jari-jarinya pun hanya bisa melihat kelakuan mereka makin semena-mena kepada para wanita-wanita ini. Kemudian Ethan tanpa rasa iba sedikit pun langsung menarik Tori yang ingin mencicipinya. Lalu Johnny yang juga sakne melihat Ellie itu pun langsung mendekati dan memulai meraba selengkinya. Tapi untung saja Adam yang mencoba menolongnya justru membuatnya harus tewas dieksekusi oleh David. Sementara Tori yang melakukan perlawanan ini membuat Ethan yang marah pun tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Katie yang ternyata masih hidup ini kawan berusaha bangkit dan melihat lengannya yang patah pun mencoba untuk melakukan pertolongan pertama seorang diri. Sesuai pengetahuannya pun langsung bergegas untuk mencari teman-temannya itu berada. Namun karena mendengar teriakan salah satu dari mereka, Katie pun memutuskan untuk mencari bantuan. Lalu di sini Charlie yang ternyata sudah lebih dulu tewas dieksekusi oleh David pun diperintahkan oleh Ethan untuk segera membakar jasadnya agar baunya tak tercium oleh polisi hutan saat berpatroli ke tempat ini yang bisa membuat kejahatan mereka selama ini terbongkar. Jadi ternyata begini kisahnya kawan. Sebelum Katie dan teman-temannya ini menjadi korban, Ethan, David dan Jody pun sudah melakukan hal yang sama kepada 4 orang lainnya di tempat ini. Bahkan kejahatan mereka sampai saat ini tak pernah terbongkar karena mereka menghilangkan jejak korban-korbannya dengan cara dibakar atau dibuang di dalam sungai kecil yang ada di tempat ini. Oke, kita lanjut ke laptop ya kawan. Setelah gagal memuaskan hasratnya kepada Tori tadi, kini Ethan si perusak lubang pipis wanita ini kembali melanjutkan aksinya kepada Ellie dengan mengikat kedua tangan dan kakinya. Lalu ia pun meminta Johnny untuk meninggalkannya agar bisa puas menikmati apem hangat dari Ellie ini. Di sini David yang ingin menguburkan tubuh Charlie sungguh membuat kalian tak menyangka kalau ia mempunyai kelainan ini begitu sangat berhasrat untuk menggauli mayat Charlie yang sudah menimbulkan bau pun betul-betul menikmatinya hingga tak menyadari keberadaan Katie yang bersiap untuk menghabisinya.
Kini kita kembali lagi dengan Ethan yang masih menikmati tubuh Ellie ini akhirnya melakukan perlawanan. Namun sayangnya kawan, usahanya itu tak membuahkan hasil sehingga Ethan yang marah pun langsung ingin menghabisinya. Tapi untung saja teriakan John yang meminta tolong saat mendapat serangan dari Katie ini membuat Ethan bergegas mendatanginya. Lalu terjadilah adu mekanik antara mereka. Sementara Johnny yang selesai menghabisi Helena melihat Ethan tak mampu menghadapi Katie pun langsung membantunya hingga membuat Katie tersungkur. Mereka yang berhasil kabur langsung diburu oleh Johnny dan Ethan yang tentunya bukan hal mudah menemukan Katie dan Ellie. Di tengah gelapnya hutan ini pun terus berusaha menghindari kejaran mereka hingga akhirnya Katie yang bingung karena tak kunjung menemukan jalan aspal pun berhenti sejenak untuk menentukan jalan mana yang harus mereka lewati. Lalu ia pun memberikan belati miliknya kepada Ellie untuk berjaga-jaga ketika nanti mereka terpisah. Kemudian mereka pun sepakat memutuskan menuju ke arah sungai agar tak meninggalkan jejak dan sulit diketemukan. Tapi sialnya kawan, Ellie yang fisiknya tak sekuat Katie itu kini harus pasrah saat dirinya ditemukan oleh Johnny dan Ethan yang langsung mendekatinya pun tiba-tiba. Melihat Johnny yang tewas, Ethan yang marah pun langsung mengeksekusi Ellie di depan mata. Kepala Katie yang kini berada di depannya pun kembali memburunya. Tapi tak semudah itu Ferguson. Ethan yang kehilangan jejak pun tak menyadari Katie berada di bawahnya. Lalu kesempatan inilah yang Katie pergunakan untuk kembali mencari pertolongan. Dan akhirnya Katie yang melihat dari kejauhan cahaya lampu mobil melintas pun langsung bergegas menyalakan flare-flare miliknya. Kemudian ia pun langsung berlari mendekati mobil tersebut yang ternyata adalah si gadisnya Tori. Lalu diikuti dengan kedatangan Ethan ini membuat Katie kembali panik sehingga mau tak mau dan harus terlibat dalam masalah ini dan meminta Katie untuk mencari pertolongan. Singkat cerita, di tengah pelariannya ini Katie yang melihat adanya satu rumah pun bergegas meminta pertolongan. Dan akhirnya pemilik rumah yang bernama Anna ini melihat Katie dengan kondisi yang sangat memprihatinkan pun langsung membukakan pintu. Lalu Katie pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Mendengar hal itu, Anna pun langsung cepat menelepon pihak yang berwajib. Namun betapa terkejutnya Katie ini kawan saat melihat foto Ethan terpampang jelas itu, ternyata suami dari Anna pun diikuti dengan kedatangannya. Anna yang bingung melihat Katie tiba-tiba menjadi agresif ini pun langsung mengatakan kepadanya kalau Ethan inilah pelaku kejahatan kepada ia dan teman-temannya. Namun Ethan tetap berusaha meyakinkan istrinya kalau ia tak kenal dengan Katie dan menganggapnya orang gila, sehingga Katie yang kesal pun melakukan penyerangan kepada mereka. Adu mekanik antara mereka kini kembali terjadi, tapi untung saja Katie yang sudah terlatih patah hati ini berhasil menghabisi Ethan dengan kuncian selangkangan di lehernya dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.